Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhirnya wabihi syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. من ساعة النبي قد صلى الله عليه ونفعنا بأدابهم بدعنا وصل جميع مؤسسي جمعية أحمد العلماء في إندونيسيا خصوصا إلى Kiai Haji Khalil Al-Bangkalani wa Kiai Haji Ridwan, Kiai Haji Hashim Asy'ari wa Kiai Haji Abdurrahman Wahid wa Kiai Haji Nawawi Bantan wa Kiai Haji Sayyid wa Kiai Haji Sulaiman Raja Agung Sayyid Kusmaksum Kediri wa Habib Saleh Tanggul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah jami'an min qubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal kafatan min masyariqil ardi ila maghribiha bariha aynama kanu usalli ila ruhi almarhum Abdurrahman Jaddin Syaryo Mani Muhammad Tomo Atma Haji Muzammil Syarukin Syafa'a Abdul Qahar Ni'mat Fauzan Sofan Ghafarallahu dunubahum wa nawwara darihahum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanhalu bihi al-qurabatu bil hawaij wa tanhalu bihi al-rawaib wa husnul khawatim wa yaskarama bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin ba'da kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad وتنظر به بركة الله بالحوائج وتنال بالروائب حسن الخواتيم ويشكر بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنظر به بركة الله بالحوائج وتنال بالروائب حسن الخواتيم ويشكر بوجهه الكريم وعلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Samahatul kiram, para alim ulama, para ustaz, para kiai, ulama yang dimuliakan oleh Allah, pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul kembali dalam rangka acara rutinan, istilahnya ngopi bareng. Kalau dianggap ngaji karena semuanya kiai jadi kurang pas, cuma ini hanya bahasanya para ulama itu mengharap keistiqomahan. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan, kemuliaan. Jadi pahala istiqomah itu sendiri sudah lebih baik dari 1000 kekeramatan. Mudah-mudahan kita ini tetap istiqomah dalam amar ma'ruf nahi munkar, mengharap ridho ilahi. Para ustaz, para kiai yang dimuliakan oleh Allah, saya teringat pada
pesan guru saya, kalau di Peroso itu terkenal dengan thariqahnya taklim wa ta'allum. Afdalut turuq ila Allah thariqatut taklim wa ta'allum. Ini dawuhnya Yai Jasuli. Lebih utamanya thariqah, jalan menuju ke Allah itu adalah thariqatut taklim wa ta'allum. Jadi kita belajar, kita mengajar ini merupakan jalan yang paling pas, paling cepat menuju keridhaan Allah. Karena banyak juga jalan menuju surga, kata Roma, banyak jalan menuju. Yang paling utama adalah thariqah lewat taklim wa ta'allum. Ada hadis Nabi yang menguatkan ini, man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan. Bahasa mudahkan ini berarti cepat menuju surga. Para kiai, para ustaz yang dimuliakan Allah, mohon maaf saya gak bisa membaca di rumah kitab, jadi pinjam kitab ke Sohibul Haji itu, Sohibul Baitur. Sedikit saya bacakan aja ini dari kitab Nasuhil Babus Sunai, bab yang bagian dua ini. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Nabi Muhammad bersabda, ada dua pekerjaan, ada dua perbuatan yang tidak ada suatu yang lebih utama dari keduanya kecuali yaitu iman kepada Allah wa naf'u lil muslimin. Kunci utamanya adalah iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, bermanfaat bagi orang-orang Islam. Iman ini merupakan pembuka. Walaupun kita melakukan kebajikan, tapi kalau iman belum ada di dalam pikiran kita, maka percuma. Jadi kunci utamanya iman dulu, baru kita melakukan perbuatan. Bisa dimaklumi ya, ini ada terusan hadisnya, man asbaha la yanwitul ma'ala ahadin ufira lahu ma jana. Barang siapa yang dari pagi tidak berniat menganiaya, mentolimi atas seseorang, maka dimaafkan baginya apa-apa yang telah diperbuat, dosa-dosa yang telah diperbuat. Wa man asbaha yanwi nusratal madlum wa qata'a hajatil muslim kanat lahu kajri hajatin mabruratin. Barang siapa asbah, pagi, masuk waktu pagi, mulai pagi, niat menolong orang-orang yang teraniaya dan menepati kebutuhan sesama muslim, karena ada baginya itu pahala orang yang haji mabrurah. Jadi kalau kita itu dari pagi sudah niatnya ingin menolong seseorang yang teraniaya atau mengqadai, menepati kebutuhan orang sesama muslim, maka pahalanya sama dengan orang yang haji yang diterima. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya selain surga. Para ustaz yang dimuliakan oleh Allah, dari sini kita sudah bisa membayangkan bahwa kalau kita itu selalu menepati kebutuhan sesama muslim, maka Allah akan menepati kebutuhan kita. Mengqadha hajat muslim qadha hajatahu. Barang siapa yang menepati kebutuhannya orang sesama Islam, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Ini yang sering saya terapkan
di rumah. Diundang siapa saja, yang penting saya bisa hadir, saya usahakan hadir. Karena orang seperti ini Pak Sabari sudah menyiapkan tempat hampir lama, nyebaki kopi ini sudah merupakan pengorbanan yang luar biasa. Boleh. Jadi tidak ada sesuatu sekecil apapun kalau diniatkan untuk suatu kebaikan yang tidak dapat pahala dari Allah. Niatul mar'i khairun min amalihi. Niatnya seseorang itu lebih baik dari perbuatannya. Apalagi niat kita silaturahmi, kemudian niat kita mengaji bersama-sama, ini pahalanya bertumpuk-tumpuk. Pahala silaturahmi sendiri, ngajinya sendiri, kemudian istiqomah itu kita sendiri. Para bapak yang dimuliakan oleh Allah, diteruskan dalam hadis ini, waqala salam ahabbul ibad ila Allah taala anfa'un nas linnas. Lebih menyenangkannya hamba, lebih disenangi hamba bagi Allah yaitu orang yang lebih bermanfaat pada manusia lainnya. Afdalul a'mal idkhulus surur ala qalbil mu'min. Dan lebih utamanya perbuatan itu membuat orang senang. Idkhulus surur, memasukkan kebahagiaan atas hati orang-orang mukmin. Yaitu anhul ju', yang menolak baginya lapar. Atau yaksifu anhul karb, atau membuka keruwetan-keruwetan, keropokan. Atau yaqdilahu dainan, atau ini yang jarang kita lakukan, atau melunasi hutang bagi sesama muslim, jarang. Ya, ini yang jarang kita lakukan, padahal kita memberi hutang itu, memberikan hutang pada sesama muslim, pahalanya lebih besar dari bersedekah. Kok bisa? Karena memberi hutang itu termasuk menolong orang yang sangat membutuhkan. Karena orang tidak akan berhutang kalau tidak butuh. Dalam tanda kutip, tapi ini dalam kebutuhan yang baik, bukan untuk main pinjam hutang lain. Itu dimaklumi. Kalau bersedekah, kadang-kadang orang yang diberi sedekah itu mampu, orang mampu, bisa dipahami. Artinya dua pekerjaan yang tidak, ya, yang lebih baik yaitu memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Sebaliknya, wa khaslatani la syai'a ahbasu minhuma syirku billah wa darru bil muslimin. Dua pekerjaan, dua perbuatan yang tidak ada sesuatu yang lebih jelek dari keduanya, itu syirik kepada Allah dan memberikan kebahayaan, memberikan mudarat bagi sesama muslim. Syirik ini dikategorikan dosa yang tidak bisa diampuni. Syirik itu masih bisa diampuni. Dan juga ini yang sering-sering kita sebenarnya muslim diperintahkan untuk saling tolong-menolong, tapi kenyataannya kalau melihat orang lain atau tetangga kita bahagia, kita kok sakit hati. Padahal katanya Bapak Bupati, kalau pekerja itu bisa ditiru, kalau rezeki tidak bisa, ya. Contoh gampangnya, orang sama-sama menjual sate, yang Pak masuk jual sate, Pak Wahab jual sate. Kadang-kadang yang laku punya Pak Wahab, yang padahal yang dijual sama. Ini menunjukkan bahwa rezeki itu sudah dibagi. Jadi kalau kita yakin bahwa rezeki sudah ada yang ngatur, tentu kita tidak akan merasa bingung, tidak akan merasa prihatin. Karena apa yang telah ditentukan oleh Allah, itulah yang terbaik bagi kita. Bagaimanapun keadaan kita, kalau sudah Allah menakdirkan itu sendiri, walaupun dalam hati itu terasa berat, ya. Bahasa Al-Quran itu bahasanya Al-Quran, walaupun
itu berat bagi saya, tetapi itu baik bagi saya. Sebaliknya itu jelek, di hati saya itu saya rasakan kerja itu baik, atau sebaliknya itu kelihatannya baik tapi jelek bagi kita. Bisa dipahami ini ya. Kadang-kadang terlihat kita misalnya ditakdirkan miskin, kita mau tahu, wah saya hidup miskin, padahal miskin itu terbaik bagi kita. Ini menurut Allah. Seandainya kita diberikan kekayaan, atau mungkin kita jauh dari jalan yang diridhoi Allah. Pernah dikisahkan dulu ada 2 orang penghuni neraka. Satu dipanggil oleh Allah, "Hei Marzuki, kenapa kamu masuk neraka?" "Saya gini, tidak pernah melaksanakan kesantian, ya gini-gini, oh yang apa yang diberitakan saya lakukan, melanggar apa yang sampean larang." "Oh gitu ya, ya sudah, kembali lagi ke neraka, langsung cepat-cepat lari ke neraka." Itu tunggu dulu Marzuki, kok kamu masuk ke neraka kok cepat? "Saya takut Allah, takut seperti waktu pengalaman saya waktu di dunia, diperintahkan sholat saya malas sholat, dilarang untuk minum minuman saya minum. Jadi sekarang saya diperintahkan masuk saya surga, masuk neraka saya cepat-cepat lari ke neraka karena takut melanggar perintah Allah. Takut ini terjadi." Karena dia menyangka, oh gitu ya, ya sudah, sekarang kamu masuk surga karena kamu Atau taat pada perintah. Kemudian yang kedua, sudah contoh saya, aminullah, aminullah, dipanggil Allah, "Hei amin, kenapa kamu masuk neraka?" Dia ini saya membunuh orang gini. "Ya sudah, kamu sekarang kembali ke neraka." Setelah mendengar berita Allah, dia kok malas jalannya pelan, menuju neraka. Dia tegur sama Allah, "Hei, kenapa kamu kok tidak seperti Marzuki? Marzuki diberitakan ke neraka cepat lari, kamu kok pelan?" "Saya dipanggil ini, saya sudah yakin, sudah sedar bahwa saya akan dibebaskan dari neraka karena Allah itu tak yang maha rahman. Kok saya disuruh kembali ke neraka? Saya gak yakin kalau Allah itu." "Oh gitu, saya menyangka sampean itu orang yang maha dan yang maha pengampun, pemurah, pengampun, penyayang. Kok saya disuruh masuk neraka? Saya tidak yakin, saya tetap yakin betul kesampean masa saya akan masuk neraka." "Ya sudah, karena kebaikan usahakanmu, nah sudah kamu sekarang masuk surga." 2 hal yang berbeda. Satu cepat ingin melaksanakan perintah, yang satu lambat. Kenapa? Karena menyangka bahwa setelah dipanggil ini termasuk menyangka bahwa Allah itu maha pengampun akan diampuni. Artinya 2 hal yang berbeda dengan alasan yang beda bisa menyebabkan seorang masuk surga. Di sini kita bisa lihat bahwasanya segala sesuatu itu tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Banyak kitab itu dimulai dengan itu karena niat itu penting. Perbedaan sholat wajib dan sunat karena beda dengan niat. Makanya kadang-kadang perbuatannya berbeda karena niatnya baik, ya niatnya baik sama-sama berpahala. Kan kalau kita taklim itu banyak perbuatan dunia karena bagusnya niat menjadi perbuatan akhirat, artinya perbuatan yang berpahala. Sebaliknya banyak perbuatan akhirat karena buruknya niat, besok ini ya menjadi perbuatan yang tidak baik, tidak berpahala. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kajian kita. Jadi yang terakhir, perbaharuilah
safinah perahu kita, kendaraan kita. Fainal bahra, karena lautan itu luas. Wa khafifil himlah, jadi ringankanlah bawaan kita, karena perjalanan menuju akhirat itu berat. Berarti orang entar ke gunung sajen banyak segitu sajen lesap. Demikian yang bisa kami sampaikan, karena kita itu dituntut lebih-lebih pengurus LDN itu harus siap harus siap dijadikan apapun, harus siap. Bahasa guru saya, kalau santri peloso harus siap pakai dan siap dipakai. Dalam kondisi apapun, misalnya disuruh ngisi pengajian, oke. Disuruh nyapu, oke. Disuruh jadi kamerawan, semuanya bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتقضينا يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع الشيئات وترفعنا بها درجات وتبلغنا بشويات من جميع الخيرات يا رب بعد الممات. اللهم بحق الفاتحة بشر الفاتحة يا بارك لم يكشف لهم يوم النبت يا كريم يا رحمة يا قدر الحاجات ادفع عنا كل ذنب وغم وهم وبلاء يا رحمة. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة.